Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang biaya produksi dan ongkos produksi ya, dalam teori ekonomi mikro. Mari kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bertambah ilmunya. Fungsi produksi adalah suatu persamaan matematis yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah keluaran atau output maksimum yang dapat dihasilkan dalam suatu proses produksi tertentu dan satu set masukan atau faktor produksi yang digunakan oleh produsen pada tingkat teknologi yang tertentu pula. Masukan atau input atau faktor produksi yang sering dikelompokkan menjadi dua, yaitu input tetap dan input variabel. Input tetap tidak dapat diubah jumlahnya secara cepat dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan input variabel dapat diubah jumlahnya secara cepat dalam periode waktu yang relatif singkat. Dalam proses produksi jangka pendek, yaitu proses produksi, produsen tidak sempat mengubah input tetapnya. Penambahan input variabel secara terus-menerus akan mengakibatkan output total bertambah dengan tingkat tambahan yang semakin kecil. Dan pada waktu penggunaan input variabel tersebut telah mencapai tingkat yang maksimal, maka tambahan input variabel tidak lagi akan menambah output total. Bahkan selebihnya dari tingkat penggunaan ini, tambahan input variabel justru malah akan mengurangi output total. Pola hubungan output dan input seperti yang diuraikan ini merupakan pencerminan dari prinsip pertambahan hasil produksi yang semakin berkurang. Kombinasi faktor produksi yang secara teknis rasional adalah kombinasi faktor produksi, yaitu produksi rata-rata dari faktor produksi tersebut menurun, tetapi produksi marginalnya bersifat positif. Daerah produksi yang mempunyai ciri-ciri seperti itu disebut dengan daerah produksi kedua. Produksi rata-rata dari suatu faktor produksi variabel tertentu adalah produksi rata-rata yang dapat dihasilkan penggunaan satu faktor produksi variabel tersebut di dalam proses produksi. Ia dapat diperoleh dengan cara membagi produksi total yang dihasilkan dengan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan di dalam proses produksi. Sedang produksi marginal adalah menunjukkan perubahannya produksi total secara rata-rata pertambahan satu satuan faktor produksi variabel. Ia dapat diperoleh dengan jalan membagi jumlah perubahan produksi total dan jumlah perubahan faktor produksi variabel yang digunakan di dalam proses produksi. Dalam proses produksi yang menggunakan dua faktor produksi variabel,
alat analisis yang digunakan untuk melihat hubungan fungsional antara output dan faktor produksi adalah garis Isoquen. Garis Isoquen adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produksi atau output yang sama besarnya. Secara umum, bentuk peta Isoquen di dalam satu bidang produksi adalah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pada daerah tertentu berlereng negatif, cenderung ke arah skala 0, tidak saling berpotongan antara Isoquen yang satu dengan yang lain, dan Isoquen yang letaknya semakin jauh dari skala 0 menunjukkan jumlah output yang semakin besar. Bentuk cembung dari garis Isoquen ke arah skala 0 ini menunjukkan bahwa kemampuan mengganti secara teknis antara faktor produksi yang satu terhadap faktor produksi yang lain itu semakin lama semakin berkurang. Kombinasi faktor produksi yang secara teknis rasional terletak pada kombinasi faktor produksi di antara dua garis tempereng, yaitu garis tempereng atas dan garis tempereng bawah. Ya. Garis isokos adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli produsen pada tingkat dana yang tertentu dan harga faktor produksi yang tertentu pula. Garis isokos ini menunjukkan batasan seberapa jauh produsen dapat membeli faktor-faktor produksi yang ia butuhkan. Kombinasi faktor produksi yang optimal antara artian kombinasi yang menghasilkan output maksimal dengan dana tertentu atau kombinasi yang memerlukan pengeluaran terkecil untuk menghasilkan sejumlah output tertentu terjadi pada waktu garis Isoquen tetap bersinggungan dengan garis isokosnya. Ovlian K sama dengan W dibagi R. Berbagai titik kombinasi faktor produksi yang optimal yang terjadi pada berbagai kemungkinan tingkat dasar yang tersedia, kalau dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh garis perluasan perusahaan. Titik-titik kombinasi yang terdapat sepanjang garis ini akan dipilih produsen apabila ia ingin memperluas usahanya. Dalam fungsi produksi yang menggunakan dua input variabel, ada sebuah bentuk fungsi produksi yang sangat unik, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi ini homogen dan dapat bersifat menurun, tetap, dan menaik. Kelebihan dari fungsi produksi model Cobb-Douglas adalah mudah dapat mengetahui aspek-aspek produksi marginal, produksi rata-rata, tingkat kemauan dan kemampuan batas untuk
mengganti antara input yang satu dan yang lain. Intensitas penggunaan faktor produksi dan efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Dengan memasukkan unsur harga faktor produksi ke dalam fungsi produksi, maka akan diperoleh fungsi biaya produksi. Fungsi biaya produksi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara besaran dan kecil biaya produksi yang dikeluarkan produsen dengan sedikit banyaknya output yang dapat dihasilkan per satuan waktu tertentu. Dalam sebuah fungsi biaya produksi pada umumnya dianggap harga-harga faktor produksi konstan. Dengan periode produksi jangka pendek antara dua jenis biaya produksi, yaitu biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel. Jumlah dari keduanya disebut biaya produksi total. Biaya produksi tetap adalah pengeluaran produsen untuk membiayai faktor produksi tetap. Sedang biaya produksi variabel adalah pengeluaran produsen untuk membiayai faktor-faktor produksi yang bersifat variabel. Dalam teori biaya produksi yang konvensional, kurva biaya produksi variabel pada umumnya berbentuk non-linier. Pada tingkat permulaan, bentuk cembung ke bawah dan selanjutnya berbentuk cembung ke atas. Bentuk kurva seperti ini sebagai pencerminan berlakunya law of diminishing return dalam proses produksi periode jangka pendek. Bentuk kurva biaya produksi total juga analog dengan bentuk kurva biaya produksi variabel. Hal ini disebabkan karena bentuk kurva biaya produksi tetap horizontal sejajar dengan sumbu X atau output. Bentuk kurva-kurva biaya produksi jangka pendek adalah merupakan bentuk kebalikan dari kurva-kurva produksi jangka pendek. Jadi, pada waktu kurva produksi marginal mencapai tingkat maksimum, maka berarti pada saat itu juga kurva biaya produksi marginal mencapai nilai minimum. Dan pada waktu kurva produksi rata-rata mencapai maksimum, maka berarti pada saat itu kurva biaya produksi variabel rata-rata juga mencapai minimum. Dengan demikian berarti dalam satu set kurva biaya produksi yang lengkap, pada waktu kurva biaya produksi variabel rata-rata mencapai nilai minimum, kurva tersebut dipotong oleh kurva biaya produksi marginalnya. Kurva biaya produksi jangka pendek diturunkan dari titik-titik singgung antara isok-UN dan isokos dalam suatu input space tertentu. Hal ini berarti pada setiap titik yang terdapat pada kurva biaya produksi jangka panjang, produsen berada pada titik less cost combination. Kurva biaya produksi total jangka panjang adalah merupakan envelope curve atau kurva sampul dari kurva biaya produksi total jangka pendek. Dengan teori biaya produksi yang konvensional, bentuk kurva biaya produksi total jangka panjang adalah mula-mula cembung ke bawah.
dan selebihnya cembung ke atas. Bentuk kurva seperti ini membawa konsekuensi bentuk kurva biaya produksi rata-rata jangka panjang akan seperti huruf U. Bentuk ini sebagai pencerminan dari berlakunya economies of scale dan diseconomy of scale dalam proses produksi jangka panjang. Itulah tentang teori produksi dan ongkos produksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.